Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Bapak Srianto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hari ini kita bisa berkumpul bersama, belajar, mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Eka Purwantiningsih SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Mohon izin untuk menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Srianto SPD, lalu kegiatan inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, marilah kita bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Srianto SPD. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak ke-9 Bu Eka Purwantiningsih SPD dan Bu Asri Permatasari Kusumaning Prom SPD, dan Bapak Ibu guru SMP Domuso yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena kalimat-kalimatnya pada siang hari ini kita bisa hadir di ruang lab IPA dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh yang pertama Bu Eka Purwantiningsih dan yang kedua Bu Asri Permatasari K. Baik, sebelum kami melanjutkan matur, yang pertama memohon izin Bu Kepala Sekolah siang ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan beliau, sehingga siang ini tidak bisa hadir dan mewakili kepada saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bersyukur sekali di antara kita ada yang diterima untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak oleh tingkat saya, karena dari sekian ratus mungkin ribuan hanya diambil beberapa puluh atau ratus. Nah, untuk tahun ini teman kita ada dua yang bisa masuk seleksi. Mudah-mudahan bisa menular pada yang lain yang memenuhi syarat tentunya. Monggo yang bisa memenuhi syarat untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas, meskipun dengan berbagai rasa yang tidak mengenakan atau berat mungkin karena banyak menyita waktu, mungkin dengan kecapean atau tidak bisa bagi waktu, lelah dan sebagainya. Tapi yakinlah semua akan memberikan manfaat kepada kita, utamanya kepada Bapak Ibu yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, siang hari ini beliau berdua akan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi atau penularan ilmu kepada kita semua berkaitan dengan apa saja yang beliau terima dari setelah beliau mengikuti pendidikan atau workshop atau bimbingan di guru penggerak itu, kemudian akan diterapkan kepada kita semua. Endingnya diharapkan nanti semua guru di Indonesia itu bisa masuk guru penggerak semuanya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada khususnya beliau berdua, Bu Asri dan Bu Eka, dan umumnya kepada
kita semua dan terutama kepada putra putri dan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan segala fasilitas yang tersedia seadanya. Pasti banyak kurangan. Untuk ilmu mewakili dari Bapak Ibu Ika dan Bu Asi, saya selaku wakil kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sambutan dari saya. Selamat berdiseminasi, dan saya tidak bisa mendampingi sampai akhir karena ada tugas yang lain yang harus saya selesaikan. Untuk itu saya mohon diri setelah selesai sambutan ini. Sekian, berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas sambutan dari Pak Srianto. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti dari pemaparan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Monggo Bu Eka. Terima kasih kepada Pak Srianto SPD yang telah memberikan sambutan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Mari kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini, yaitu kegiatan inti pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Asri Permatasari Kusumaningrum SPD. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu Guru. Di kesempatan kali ini sudah pernah dengan mengajar, dan kita berada di sini untuk belajar bersama. Jadi saya sini sebagai masih junior ya, derek belajar bersama Pak Bu untuk memenuhi tugas dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak, banyak ilmu yang saya dapat. Jadi untuk memenuhi tugas saya kali ini ingin sedikit membagi ilmu belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 2 Musuh. Untuk agenda kita yaitu pembukaan tadi sampun dibuka oleh diwakili Pak Wakil Kepala Sekolah. Lalu capaian dimensi dari diseminasi budaya positif, terus pemahaman inti dari isi, lalu eksplorasi konsep, setelah itu terakhir refleksi. Mari kita bersama-sama belajar bersama, memahami materi yang akan kita bahas bersama. Dari sini capaian diseminasi yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lanjut. Dari yang saya sampaikan mungkin baru kita dengar nih Bapak Ibu. Seperti saya juga baru mempelajari materi tersebut, banyak sekali hal yang positif yang saya dapat. Lalu untuk pertanyaan romantik, ya, dari 3 pertanyaan di sini, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Intinya
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira pripun, Bapak Ibu? Setuju? Karena poin penting terkait siswa ya, cara mendisiplinkan anak yang mungkin jadi PR besar buat kita sebagai seorang pendidik. Jadi intinya Bapak Ibu guru setuju disiplin itu hukuman mendisiplinkan siswa. Lalu next. Topik dalam eksplorasi konsep di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Intinya terkait dengan disiplin positif. Lalu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebaikan. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Materi yang mungkin kita akan kupas-kupas belajar bersama terkait budaya positif. Poin pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Ya, tadi. Oh, sudah ya. Oh ya. Terima kasih Bu. Semangat sekali Bu Dini ya. Terima kasih. Jadi poin pertama di sini saya akan mengibaratkan dari Bu Dini sebagai wali kelas 7A. Misalkan ini kelas Bu Dini sangat heboh dengan satu permasalahan yang terjadi di kelas itu. Saya mendengar kok terjadi kehebohan yang dilakukan satu siswa. Tiba-tiba mungkin kita bertanya-tanya, apa ya? Satu siswa bernama Adi ya Bu Rini, murid spesial dari Bu Rini Hastuti. Adi itu membawa sesuatu benda yang mungkin tidak sepantasnya dibawa ke sekolah, menimbulkan suatu permasalahan di kelas yang lain dengan menduga-duga yang tidak pasti. Nah dari situ kita mencari info yang akurat. Kira-kira Bapak Ibu guru bisa dengan cara gimana ya Bapak Ibu? Coba dari Bu Rini. Menurut saya adik itu dipanggil kemudian untuk memberikan benda yang dibawa itu, benda apa yang dibawa sehingga anak itu tidak menduga-duga yang tidak baik. Dengan memanggil Adi dan meminta benda yang dibawa, ada yang mungkin memberikan mungkin jawaban lagi? Oh ya, Bu Fitri. Mungkin kalau dari saya ya Bu, nanti kita dekati dulu anaknya. Kita dekati, jadi kita hampiri, terus kita lihat barang apa yang dibawa. Kira-kira kalau barang itu tidak relevan baru ditanya, ini digunakan untuk apa? Berkaitan dengan pembelajaran atau tidak? Nah nanti kalau seumpama tidak berkaitan, kita tanya untuk apa, tujuannya apa dulu. Baru nanti kalau mungkin ke arah negatif, nanti kita arahkan. Jangan sampai digunakan kelas, atau mungkin kalau membahayakan bisa diminta. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Rini. Ya, jadi masing-masing mempunyai metode cara tersendiri dengan mungkin memanggil, meminta informasi merayu, atau dengan memberikan menanya. Dari contoh yang saya buat di sini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi kita sebagai guru memiliki kontrol, siswa pun seperti itu. Jadi di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi perbedaan stimulus respon dan teori kontrol di sini kita berusaha dari teori kontrol kita berusaha. Terima kasih
stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu yang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Cek masih terus. Gue ya. Oh ya tak kerja ya. Cek. Oh terus, dah. Loh. Dah, terus. Yang mana jadinya ini? Oh ya wes. Ya. Terima kasih dari ilustrasi dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ada perbedaan terkait stimulus respon dan teori kontrol. Jadi yang pertama stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terakhir model berpikir menang atau kalah. Jadi itu dari stimulus respon. Kita ke teori kontrol. Kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini memiliki satu tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang-menang. Lanjut. Kita sampai ke makna disiplin. Jadi budaya positif kita yang mau kita bahas terkait makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kita dituntut dan berharap murid kita punya sikap disiplin. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, mempunyai suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi harapan besar kita menjadikan satu sikap disiplin, menciptakan siswa yang disiplin. Lanjut, kita menuju nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi poin dari nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan pasti akan ada tujuan atau maksud yang diinginkan. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya
dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saat kita mau belajar ya Bapak Ibu, jadi lebih menekankan profil pelajar Pancasila. Apakah itu ya? Isinya terkait beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, punya sifat bernalar kritis, berbineka global, gotong royong dan kreatif. Harapan siswa kita punya profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Materi kedua yang mau kita bahas yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Materi yang baru saya kenal juga. Jadi sharing bersama, belajar bersama terkait teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Motivasi eksternal dari di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apakah yang terjadi pada saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari suatu ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi eksternalnya yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan orang lain. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Biasanya bukan seperti itu ya. Saya akan dapat nilai bagus, tak gini. Nah, jadi mendapatkan imbalan tidak hanya berupa uang ya, mungkin benda atau yang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini masuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, poin ketiga, mungkin harapan besar kita sebagai guru untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi satu tujuan yang mengarah pada hal yang positif. Lanjut. Nah, dari materi yang saya dapat, jadi saya punya pandangan terkait Bapak Pendidikan kita yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, apa itu mengabdikan kata merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi itu sangat memotivasi saya untuk apa ya? Ya sebagai seorang guru ya, dari Pak Ki Hajar Dewantara sangat banyak sekali nilai-nilai positif yang saya dapat. Lalu pada poin ini dihukum oleh penghargaan. Kira-kira dari judulnya dihukum oleh penghargaan. Coba Pak Arif terkait judulnya dihukum oleh penghargaan di sini. Ya. Kita mendapatkan posisi yang sebuah capaian. Itu otomatis kita harus melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Dihukum oleh penghargaan. Di sini satu apa ya? Juga kita baca agak berikut nih. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari 6 ini kira-kira kok yang masih mungkin bertanya-tanya, penghargaan yang mana yang menurut Bapak Ibu guru yang mungkin agak tidak sesuai, itu kira-kira apa?
bisa diberi contoh sebagai siswa ingin melakukan sesuatu dengan mengharapkan suatu penghargaan dari gurunya, tidak semata-mata dari kita, dari diri siswa itu sendiri. Jadi ada mungkin kesampingan ya, kalau murid datang ke sekolah tepat waktu biar dipuji-puji gurunya, itu kan mungkin ada tidak sesuai, tidak ada kesesuaian. Nah, di sini mengurangi mungkin kurang pas gitu ya. Jadi tidak ada kesadaran dari siswa itu hanya mengharapkan pujian dari guru atau wali kelas. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi mungkin siswa lebih mengharapkan penghargaannya, bukan memaknai apa yang saya lakukan itu. Bisa diterima Pak Ari? Oke. Makasih Bu Dwi. Lanjut. Berikut program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi yang pertama, beri pengakuan secara khusus, lalu memberi pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan pada semua siswa secara bergantian. Jadi kita menyamaratakan siswa, tidak membeda-bedakan siswa yang agak plus atau nanti ya kita berusaha adil bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten. Nah, guru dilibatkan ya konsisten pada hal-hal yang positif, fokus pada proses. Ya. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Seperti contoh ya, poin ya, pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Jadi pembuka yang menimbulkan menanamkan nilai kebajikan, rasa empati besar sekali. Nah, pada saat situasi mungkin murid yang menolong temannya di kelas, jadi menumbuhkan rasa kebajikan, rasa empati yang sangat besar. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu nilai yang mungkin ditanamkan kepedulian. Nah, betapa murid kita itu sebagian besar kurang peduli terhadap teman, kurang menghargai teman. Dan terakhir, nilai kebajikan yang diharapkan rasa tanggung jawab. Jadi setiap siswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, nah coba dari ini ya, dari tindakan guru kita akan belajar memahami hukuman dan konsekuensi. Coba perhatikan Bapak Ibu guru, masih semangat? Semangat, terima kasih. Pertama, siswa mencatat 100 kali dalam buku karena terlambat sekolah, termasuk hukuman ya. Lari dari lapangan basket karena terlambat dari sekolah. Oke, kita simpan jawabannya dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali nggak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Terakhir, lari keliling lapangan terlambat masuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Ya, di sini Bapak Ibu guru sudah sebagian besar memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman dan konsekuensi yang masing-masing ya berbeda-beda ya. Seperti mengganti kertas yang dicoret-coret, suatu konsekuensi. Saat kamu melakukan suatu tindakan, jadi konsekuensinya kamu harus mengganti itu. Lalu hukuman terlambat ke sekolah, mengelilingi
melari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, selanjutnya, oke, lebih memahami lagi terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi hukuman yang diberikan mungkin saya juga pernah menghukum siswa. Jadi di sini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Lalu anak membenci kedisiplinan. Dari kita yang sering mungkin menghukum, mungkin anak jadi benci kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi hal-hal yang mungkin tidak pas saat kita dulu, ya. Saya pun juga menghukum siswa. Nah, kita beralih ke konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Di sini konsekuensi mungkin cenderung lebih baik, ya. Jadi anak setidaknya lebih menghargai apa itu disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi cenderung agak ada nilai positif dari suatu konsekuensi. Selanjutnya, nah dari materi hukuman dan konsekuensi kita beralih ke restitusi. Apa itu yang dimaksud restitusi? Kira-kira sudah pernah mendengar kata restitusi? Sudah. Ya Bapak Ibu Guru. Jadi ada sebagian Bapak Guru yang sudah memahami apa itu restitusi. Jadi saya dapat satu materi yang sangat menarik terkait apa itu pengertian dari restitusi yang akan kita bahas bersama, sharing bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia bagi mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, lanjut. Ya, dari restitusi kita sudah memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba kita bisa membandingkan dari 3 poin: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira sebelum saya jelaskan secara mendetail, Bapak Ibu Guru cenderung yang mana itu? Bapak Ibu cenderung yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Hukuman, masih hukuman. Konsekuensi. Masing-masing punya punya pembahasan sendiri, ya. Jadi di sini poin hukuman itu menunjukkan identitas gagal atau negatif. Tadi jadi kita sering menghukum, murid jadi benci sama kita, membenci disiplin dan tidak menanamkan nilai-nilai positif. Jadi sesuatu yang menyakitkan, tidak mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Apalagi ya, masih banyak lagi yang mungkin berdampak negatif. Selanjutnya yang konsekuensi bersifat netral. Tadi sudah kita jelaskan, ya, terkait hukuman atau konsekuensi. Kita contohnya cenderung ke konsekuensi. Yang terakhir yang kita bahas tadi yaitu restitusi. Identitas sukses disiplin positif. Harapan saya kita bisa menerapkan apa itu restitusi dalam dunia pendidikan. Jadi restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid
positif ya, anak punya penguatan dan nilai positif dari apa itu kita menjalankan restitusi. Ya, selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ada poin ya, 9 poin. Kita lebih mendalam memahami apa itu restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kita diharapkan anak mampu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan yang tadinya suka menghukum disebut murid ya. Jadi memperbaiki hubungan. Jadi kita menjalin kolaborasi sama siswa agar siswa menganggap kita itu tidak sebagai yang guru yang menghukum terus, sebagai teman yang bisa diajak share. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Semoga kita bisa merapinya. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi poin ini ya, menumbuhkan karakter anak. Jadi apa itu karakter positif yang diharapkan dari kita menjalankan restitusi? Restitusi fokus pada solusi. Jadi poin dari restitusi itu kita sebagai guru saat menemui permasalahan siswa bisa menemukan solusi. Fokus pada solusi, bukan pada kita menghukum atau sebagainya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Selanjutnya, poin restitusi sudah kita lewati, kita menuju keyakinan kelas. Lanjut keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Belum. Kesepakatan kelas, ya, peraturan kelas. Nah, jadi hampir sama ya Bapak Ibu, peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, di sini kita menekankan ke keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa harus peraturan saja? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ada yang mau bisa menjelaskan mungkin? Tadi sama bu, peraturan sama keyakinan. Ya, mungkin ada perbedaan sedikit. Bisa? Oke, jadi hampir sama ya peraturan dan keyakinan kelas. Tapi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali dari nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2? Peraturannya harus pakai helm sesuai peraturan. Nah, nilai keyakinannya apa di sini? Aman. Nah, keamanan ya, menunjukkan nilai keamanan. Jadi peraturannya harus pakai helm. Oke, yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Peraturannya itu. Nilai-nilai keyakinannya apa sih? Dari penyakit, berarti kesehatan. Poin yang ditanamkan itu kesehatan, menuju peraturan, mematuhi peraturan 3M. Terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nilai keyakinan? Semua materi bisa dikuasai. Lalu kedisiplinan. Jadi menanamkan keyakinan disiplinan. Jadi poin peraturan dan keyakinan. Nah, keyakinan yang ditanamkan siswa biar menanamkan disiplin. Oh, peraturannya harus datang tepat waktu. Jadi hampir 11-12 nih Pak. Peraturan sama keyakinan. Nah, kita cenderung membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga nanti sama juga peraturan kelas. Lanjut. Nah, di sini
budaya positif dari lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Masih jadi satu kelompok ya, dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas menunjukkan lingkungan yang positif. Jadi sangat berpengaruh menumbuhkan keyakinan kelas, menciptakan budaya positif. Tidak hanya siswa harus datang tertentu tok. Nah, tidak tahu maknanya apa. Oh, biar punya karakter disiplin. Nah, seperti itu. Lanjut. Dari sini contoh terkait kesepakatan kelas. Dari sini poin A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Poin yang warna kuning di sini ya, saling menyayangi, menumbuhkan sikap saling menyayangi, semangat, menjaga kebersihan. Nah, di sini nilai-nilai positif yang ditanamkan terkait dengan kesepakatan kelas. Lanjut, nah di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel Y dan T. Di sini mungkin Bapak Ibu guru agak sedikit bingung ya, tabel Y dan T itu apa? Biasanya di matematika ya Pak. Nah di sini ada hormat, bekerja dan terima dan diterima dan dimiliki. Di sini ada tabel Y, ya ini tabel Y, hormat, bekerja. Sama di tabel T, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini terdengar, saya ada satu contoh biar tidak terlalu membingungkan. Hormat, ya terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat, siswa yang menghormati gurunya. Terdengar, bisa terlihat dan sikap, dengan sikapnya ya, dengan sikapnya. Lanjut. Nah, kegiatan pengamatan keyakinan kelas tadi ya, menggunakan tabel Y. Nah, di sini hormat, terdengar suatu orang berbicara. Nah, di sini ada contohnya. Terdengar, tampak seperti, tidak tampak seperti. Apa itu seperti? Gantung ya Pak. Tampak dan tidak tampak. Di sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Terus menyapa teman, tampak seperti, tidak nampaknya acuh sama teman. Nah, kalau acuh sama teman kan kadang tidak menyadari, jadi tidak tampak. Kalau menyapa teman kan, hey hello, tampak dan kita lakukan. Lanjutnya, nah di sini kita akan membahas terkait peraturan dan keyakinan kelas. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menunjukkan sikap apa ya Pak? Tanggung jawab, pinjam, kembalikan ke tempatnya lagi. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati, menghargai. Nah ya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Sabar. Pak sabarnya mulai. Sabar menunggu, ya sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jadi tadi ada menggunakan narkoba sama masker saling berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya, nah poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Poin keempat di sini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi ya, dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Dari lima ini ya. Kira-kira set point yang poin paling semuanya saling berkaitan ya Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah dari kebutuhan dasar manusia, dari kasih sayang dan rasa terima. Mungkin itu ya, ada gambar cinta di situ. Selanjutnya, dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus
dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Orang, tempat, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di dalam sana, yang membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Itu terkait dunia berkualitas. Selanjutnya, nah ini poin kelima, materi yang mungkin saya sangat suka ini ya, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah di sini ada 5 posisi kontrol ya. Pada poin materi ini saya sangat senang dan sudah berusaha mempraktikkan bersama siswa 5 posisi kontrol yang ada pada guru, yang mungkin kita sebagai pendidik dan semuanya berusaha menentukan satu poin yang bisa menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk menangani siswa. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 poin ini. Penghukum, yang pertama tadi ya sudah coba yang penghukum ini dengan mungkin guru yang suka menunjuk-nunjuk siswanya. Guru yang menghukum, saya pun juga pernah ya menunjuk-nunjuk, mungkin menghukum tidak melakukan suatu yang kita inginkan, kita di posisi penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Saat kita mengajar di kelas, kira-kira satu sikap yang membuat siswa merasa bersalah, kira-kira contohnya bagaimana ya Bu? Mungkin bisa dicontohkan, Bu Uci? Oh iya, kecewa. Jadi mungkin bahasanya saya kecewa dengan kamu. Oh iya, ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Membuat rasa bersalah. Jadi kecewa, saya kecewa sama kamu. Tidak merasa saya kecewa sama kamu. Guru mengatakan seperti itu. Lalu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid. Jadi di sini mungkin identitas berhasil atau sukses. Lalu posisi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya dan sampai selesai. Di sini identitas berhasil atau sukses. Nah yang terakhir ini poin manajer, menghargai diri sendiri. Di sini mungkin saya mulai berusaha di posisi ini, walaupun saya harus menggunakan konsisten yang maksimal ya. Saya berusaha menjadi manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi posisi manajer menjadi poin yang saya harapkan bagi saya sendiri juga. Semoga dengan Bapak Ibu yang lain untuk menangani siswa-siswa kita. Selanjutnya, coba dari 5 posisi kontrol kita akan menyaksikan satu video terkait guru dengan siswa berkolaborasi bersama. Poin-poin apa tuh? Yang mana tahu tadi penghukum, yang mana manajer, yang mana terkait 5 peran tadi ya guru tadi. Selamat menyaksikan Bapak Ibu.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak tersenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai saya alami kapan ya, Ren? Stop. Ya, terima kasih. Mungkin dari penjelasan video tadi nih Bapak Ibu. Jadi situasi di situ siswa dengan guru menggunakan 5 posisi kontrol guru. Jadi dari tadi ya posisi pemukul, membuat merasa bersalah, sampai ke posisi manajer. Jadi 5 posisi kontrol yang mungkin bisa Bapak Ibu guru tangkap di sini. Posisi yang mana yang mungkin cenderung lebih positif atau baik kita mungkin bisa terapkan ke siswa kita. Posisi yang mana Bapak Ibu guru? Manajer. Okay. Jadi pada posisi manajer kita bersama siswa bisa menemukan solusi tanpa harus membuat siswa itu merasa bersalah, mungkin benci sama kita atau tidak patuh terhadap disiplin. Jadi siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, yaitu terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih. Mungkin di sini ada pernyataan-pernyataan dan sikap yang menyatakan. Nah, dari sini sebagai gambaran dari video tadi ya Bapak Ibu terkait saya kecewa sekali, yang bergaris kepala saya kecewa sekali. Berarti itu tadi menunjukkan rasa berbuat rasa apa tadi Bu Puji? Merasa bersalah ya, membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan dengan demi ibu bapak. Jadi poin-poin yang bercetak tebal di sini ada apa? Kamu sudah pasti terminta menyelesaikan masalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, jadi beberapa poin ini ya. Mungkin bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Poin seperti ini ya, yang bisa mungkin kita terapkan. Jadi selanjutnya di sini di poin ini benar seperti yang kita harapkan, kita di posisi sebagai manajer, jadi kita akan tahu siswa itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, selanjutnya poin terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi terkait restitusi, ini segitiga restitusi apakah itu? Coba kita pahami terkait segitiga restitusi. Dari peran segitiga restitusi ini kita akan menyimak satu video yang menjelaskan terkait segitiga restitusi. Ya, silahkan Bapak Ibu guru bisa menyimak terkait apa itu segitiga restitusi. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siap saya rasa. Ya Pak. Sudah lama nggak di sana? Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa berarti mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar, mengambil kebijakan pikir atau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Ibu hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa semua kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak awas atau benar saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, terima kasih. Demikian video terkait segitiga restitusi ya Bapak Ibu Guru dengan contoh penerapan bersama siswa yang memotivasi kita sebagai guru dengan harapan penuh bisa mengambil poin penting dari segitiga restitusi, posisi kontrol guru juga di sini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kualitas kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi posisi kita yang saya harapkan, saya juga pribadi sebagai seorang manajer dengan contoh yang sudah kita saksikan bersama tadi ya, menjadikan siswa itu lebih menanamkan atau meyakini terkait keyakinan kelas, menanamkan nilai positif yang siswa dapatkan sebagai apa gitu modalita. Jadi modalita guru sebagai posisi manajer menangani siswa. Jadi siswa lebih bisa memposisikan mendapatkan satu solusi atas dirinya sendiri yang telah mereka lakukan.
Selanjutnya dari 6 poin materi yang sudah kita pelajari bersama ya Bapak Ibu, di sini terkait disiplin positif. Jadi gambaran-gambaran tadi yang sudah kita pahami bersama atau bahas bersama, dari mulai tadi ya ada makna disiplin, teori motivasi itu ya, 5 posisi kontrol, sampai terakhir tadi ya segitiga restitusi. Dengan harapan besar materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak bisa bersama-sama kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri Bangso bersama dengan guru-guru yang lain untuk menciptakan suatu budaya positif bagi kita semua dan siswa. Selain itu, terakhir mungkin saya minta refleksi dari Bapak Ibu guru terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, mungkin nanti dari 4 ini penjenengan bisa tulis refleksi dari materi yang sudah kita pelajari bersama di sini Bapak Ibu guru. Oke Bapak Ibu guru, saya sudah membagi kertas. Tolong penjenengan semua menuliskan refleksi singkat terkait materi yang sudah kita pelajari bersama tentang budaya positif. Ada 6 poin yang mungkin kita sudah pelajari bersama. Mungkin dari pengalaman ya selama itu didiseminasi pada hari itu apa, lalu bagaimana perasaannya. Berikutnya pelajaran yang ceritakan apa yang Anda pelajari hari ini. Ya mungkin dari 6 poin itu yang paling berkesan yang mana? Mungkin terakhir manfaat dari kita belajar bersama ini apa? Jadi ada 6 poin pembelajaran materi kita yang sudah kita pelajari. Mungkin bisa jelaskan 1 poin di mana poin itu jadi poin utama atau menarik bagi Bapak Ibu guru. Kalau sudah, Bapak Ibu guru bisa tempel di papan depan terkait refleksi pembelajaran kita hari ini mengenai budaya positif. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, Bapak Ibu guru hebat, masih dengan semangat belajar bersama. Ya, Pak Ukul, kalau sampul bisa ditempel di papan depan Pak. Pak guru muda yang hebat, yang tampan, hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ukul. Belajar juga berkualitas. Ya, dari Bu Fitria dan Pak Holo ya. Ya Bu, saya diberi nama biar saya tahu dari Bu Lili yang dari fokus, sangat fokus memperhatikan materi yang kita pelajari bersama. Ya, Bu Lili dan Bu Mei masih ditunggu. Ya, terima kasih Bu Lili dan Bu Puji. Semoga materi hari ini sangat berkesan ya Bu Lili dan Bu Puji. Ya.
Ibu Mei. Terima kasih. Terakhir dari Ibu Rini. Ya, masih ditulis Ibu Rini, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Rini. Refleksinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sampai di ujung pertemuan kali ini terkait materi belajar bersama membahas budaya positif. Di ujung terakhir membuat refleksi, kita sudah bersama membuat refleksi. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Guru, semangat memotivasi saya dan belajar bersama, memberikan ilmu, saling memberi ilmu bersama. Semoga materi yang saya sampaikan, yang saya dapat dari pembelajaran guru penggerak dapat bermanfaat bagi saya terutama pribadi, Bapak Ibu Guru dan sekolah ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan untuk Bu Asri yang sangat bermanfaat sekali materinya untuk kita Bapak dan Ibu semua. Saya selaku operator mohon maaf jika ada salah atau kesalahan teknis dalam penyampaian materi. Mari kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, monggo silahkan kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.